Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan membahas tentang apa saja sih yang ada di Pulau Rote, mulai dari sejarah Pulau Rote, bahasa daerah, pakaian adat dan Tiilangga, rumah adat Rote, alat musik tradisional, tempat wisata, dan tarian adat. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah konseling lintas budaya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, yuk kita simak satu persatu apa saja sih yang ada di Pulau Rote. Selamat menyaksikan. Sejarah Pulau Rote. Pada awal abad ketiga, seorang dari Portugis berlayar ke Pulau Rote dan bertemu seorang nelayan. Kemudian ia menanyakan bentuk dari pulau tersebut. Namun nelayan itu menyangka bahwa orang Portugis itu menanyakan namanya, sehingga ia menjawab bahwa namanya adalah Rote. Orang Portugis menyangka bahwa bentuk pulau itu rote, sehingga ia menamakan pulau tersebut Rote. Di dalam peta pemerintah Belanda, mula-mula pulau ini disebut dengan Rote, yang kemudian oleh ahli peta dikutip secara salah menjadi Roto. Namun dalam salah satu peta pada awal abad 17, pulau ini disebut dengan nama pribumi Nusa Daena, yang berasal dari dialek Rote di bagian timur yang secara harafiah berarti pulau manusia. Kemudian pada pertengahan abad ke-17, Persatuan Dagang Hindia Belanda dalam dokumen-dokumennya menggunakan nama roti dari tiga ejaan yang berbeda, yaitu roti, roti, dan roti. Sebutan resmi ini terus dipergunakan sampai pada abad ke-20 dan diubah menjadi roti. Selanjutnya, seorang bernama Jan Vogt, seorang penulis dari Belanda, menguraikan nama roti. Dalam bahasa Indonesia berarti makanan yang dibuat dari tepung terigu. Oleh karena itu, roti diganti menjadi rote. Akan tetapi masyarakat Rote mempunyai 9 dialek, sehingga mereka seringkali menyebut pulau ini Lote. Khusus bagi mereka yang tidak bisa menyebut huruf R, masyarakat Rote lainnya juga menyebut pulau ini dengan nama Lolo Deo Do Tenwatu, yang artinya pulau yang gelap. Ada juga yang menyebut Nes Do Male, yang artinya pulau layu atau kering. Dan ada juga yang menyebut dengan Lino Dones, yang artinya pulau yang sunyi. Dokumen resmi pemerintahan yang berasal dari pulau ini menggunakan nama Rote. Sedangkan sebagian besar dokumen-dokumen pemerintahan pusat memakai nama Roti. Nama inilah yang digunakan dalam peta Indonesia pada umumnya maupun peta-peta dunia saat itu. Namun, orang Rote maupun warga Nusa Tenggara Timur pada umumnya telah lama menggunakan nama Pulau Rote. Dan nama ini lebih populer dan familiar bagi warga Nusa Tenggara Timur, sehingga nama roti saat ini telah digantikan dalam peta Indonesia maupun peta-peta dunia menjadi Rote. Yang pertama, Ona Dense, dalam bahasa Kupang Lupnama Sapa, dan dalam bahasa Indonesia siapa namamu. Yang kedua, Otau Hatayak, dalam bahasa Kupang lu bikin apa, dan dalam bahasa Indonesia apa yang sedang kamu lakukan. Yang ketiga, Omu Ainade, dalam bahasa Kupang lu semakan ko, dalam bahasa Indonesia apakah kamu sudah makan. Dan yang keempat, Onaibeyam, dalam bahasa Kupang lu di mana nih, dalam bahasa Indonesia di mana kamu sekarang. Yang kelima, Laoleo, dalam bahasa Kupang jalan su, dalam bahasa Indonesianya ayo jalan. Yang keenam, Auhi Atonggo, dalam bahasa Kupang beta suka ketemu lu, dan dalam bahasa Indonesia saya senang bertemu dengan Anda. Yang ketujuh, Makasih Nouk, dalam bahasa Kupang terima kasih banyak, dan dalam bahasa Indonesia Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pakaian adat Rotendao atau kain tenun ikat Rotendao. Kain tenun ikat Rotendao telah ada sejak ratusan tahun silam. Sebelum mengenal kapas, kain tenun dibuat dari bahan serat gewang. Tenunan yang dihasilkan berupa sarung yang disebut lambitei dan selimut yang disebut lavete.
dipakai sebagai pakaian harian maupun pakaian pesta. Sebelum mengenal zat pewarna dari produk industri, orang Rote menggunakan pewarna tradisional seperti mengkudu, tarum, kunyit, dan lain sebagainya. Saat ini, penenun Rote cenderung menggunakan zat pewarna buatan dibanding pewarna tradisional. Sebenarnya, pada corak kain tenun Rote hanya terdapat warna hitam, merah, putih, dan kuning. Tetapi seiring perkembangan zaman, banyak kain Rote yang mengalami modifikasi sehingga memiliki corak dan warna yang lebih beragam. Pakaian adat Rote bisa dibilang menjadi perwakilan dari berbagai baju adat daerah-daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keunikan desain dan nilai sejarah yang dimiliki pakaian adat Rote membuatnya seolah menjadi ciri khas baju daerah dari Nusa Tenggara Timur. Awalnya masyarakat suku Rote membuat pakaian adat khasnya dari serat pohon. Namun lama-kelamaan, bahan pembuatan baju adat Rote dibuat dari kapas. Kain tenun bukan hanya digunakan sebagai pakaian sehari-hari, tetapi juga memiliki arti dan peranan penting dalam banyak aspek kehidupan masyarakat tradisional Rotendao. Dalam upacara perkawinan adat Rote, kain tenun digunakan sebagai kelengkapan busana pengantin, barang antaran, dan penutup tempat siri saat peminang gadis. Saat upacara kematian, kain tenun dipakai untuk menutup jenazah. Selain itu, kain tenun juga dibentangkan di bagian bawah plafon rumah untuk menaungi tempat tidur jenazah. Bentuk pakaian adat, celana panjang dan kemeja panjang dengan bagian leher bawahnya hingga tanpa kerah. Untuk sarung yang memakai rumbai-rumbai dililitkan di pinggang dan bagian bawahnya hingga di atas mata kaki. Setelah itu baru memakai kemeja yang kemudian menutupi lilitan dan sebagian sarung bagian atas. Laki-laki Rote di Kupang juga mengenakan selimut atau selendang, baru kemudian topi. Selendang kadang dilepas jika ada sesuatu kepentingan, termasuk juga topi. Ada juga yang memakai kemeja biasa dan dimasukkan ke dalam sarung. Untuk perempuan memakai kebaya yang dipadu dengan sarung dan selendang. Ada perempuan bula molik atau bulan sabit dipakai di kepala wanita. Selempang, sarung, pendi atau ikat pinggang wanita terbuat dari perak atau emas, dan habas yang dikalungkan di leher. Berikutnya kita akan membahas tentang tiilangga. Tiilangga adalah sejenis topi bertepi lebar yang terdapat di Kepulauan Rote, Indonesia bagian timur. Pulau Rote adalah pulau berpenghuni paling selatan di Indonesia, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ciri khas topi ini adalah adanya semacam cula yang aneh mirip unicorn setinggi 40-60 cm atau hiasan jambul yang melekat di bagian depan. Cula atau jambul tersebut sering disebut dengan istilah antena yang mempunyai 9 tingkat. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang cenderung keras. Kini tiilangga berupa topi dengan tepi melebar, sisinya menghadap ke atas, dengan antena mirip cula setinggi 40 cm atau 16 inci menempel di bagian depan. Warnanya bisa polos atau dicat pewarna. Tiilangga dibuat dengan menganyam daun lontar muda atau Borassus flabilifer, di mana pohon lontar memang banyak ditemui di wilayah Nusa Tenggara Timur. Antena pada tiilangga diyakini terinspirasi dari antena pada topi orang-orang Portugis. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mencoba mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Indonesia melalui kolonialisasi pada awal abad ke-16. Rumah adat Pulau Rote disebut rumah sakali dengan berbentuk persegi panjang
yaitu dengan konsep desain dengan rumah panggung dengan ketinggian dari tanah sekitar 40 sampai 80 cm. Dari keseluruhan tersebut terbuat dari kayu selain penutup atapnya yang terbuat dari daun lontar. Rumah adat suku Rote tersebut memiliki tangga yang menghubungkannya dengan tanah dan hanya terdapat pada pintu masuk rumah. Rumah adat di Pulau Rote ini juga memiliki pondasi yang tidak ada di dalam tanah rumah, melainkan berupa pondasi yang berupa batu besar datar yang diletakkan di atas tanah sebagai penyangga tiang. Perkenalkan, nama saya Jiki Yandrisai, Prodi Bimbingan Konseling. Saya ingin menjelaskan tentang alat musik tradisional Rote, yaitu sasando. Sasando merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasando ini adalah salah satu alat musik tradisional dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasando ini merupakan alat musik berdawai tanpa mempunyai chord dan dimainkan dengan cara dipetik dengan menggunakan jari. Alat musik ini hampir sama dengan alat musik tradisional seperti kecapi atau harpa, namun memiliki bentuk dan suara yang sangat khas. Sasando merupakan salah satu alat musik yang sangat terkenal tidak hanya di Indonesia saja, namun juga sampai luar negeri. Awal mula sasando ini, salah satu cerita yang banyak berkembang di masyarakat adalah kisah Sungguana yang terdampar di Pulau Dana dan jatuh cinta dengan putri raja. Mengetahui Sungguana jatuh cinta kepada putrinya, sang raja pun memberikan syarat untuk menerima Sungguana. Sungguana diminta untuk membuat alat musik yang berbeda dengan alat musik lainnya. Sasando ini berasal dari bahasa Rote, yaitu sasando, yang berarti bergetar atau berbunyi. Sasando ini sering dimainkan untuk mengiringi nyanyian, syair, tarian tradisional dan menghibur keluarga yang berduka. Sasando tidak hanya terkenal dan terdapat di daerah Pulau Rote saja, namun juga terdapat di daerah lain di Nusa Tenggara Timur seperti Kupang dan daerah lainnya. Cara memainkan sasando biasanya dimainkan menggunakan kedua tangan dengan arah yang berlawanan. Tangan kanan berperan untuk memainkan asisi ord, sedangkan tangan kiri sebagai melodi atau bass. Sasando ini merupakan salah satu alat musik yang memiliki suara bervariasi sehingga dapat dimainkan dalam genre yang bervariasi seperti musik tradisional, pop, dan genre musik lain yang bukan musik elektrik. Dalam masyarakat Rote sendiri, sasando sering dimainkan untuk mengiringi tarian lagu, syair, dan acara hiburan lainnya. Sasando juga sering ditampilkan dalam bentuk orkestra maupun pertunjukan solo. Suaranya yang merdu dan indah membuat banyak orang tertarik akan musik tradisional satu ini. Bahkan pesona suara musik sasando tidak hanya dikenal di masyarakat lokal saja, namun juga dikenal baik dalam negeri maupun mancanegara. Baik, perkenalkan, nama saya Waldi Gunawan Anabokai. Saya akan menjelaskan salah satu sejarah tempat wisata yang ada di Rotendao, yaitu Batu Termanu. Mulanya Batu Termanu ini di Vietnam pindah ke Maluku. Suatu ketika pindah ke Rote Barat Laut, lalu berpindah lagi ke Termanu Rote Tengah. Karena keadaan seperti itu, maka orang Rote menganggap sebagai batu keramat, di mana para tua-tua adat sering berdoa di kaki batu untuk memohon turunnya hujan. Ada dua batu Termanu, yaitu Batu Hun dan Batu Swelain, merupakan objek wisata alam yang sangat memukau ketika perkunjungan wisatawan
yang datang ke Kabupaten Rotendao yang terletak di Kecamatan Rote Tengah. Batu Termanusia lain merupakan tempat pemujaan orang Rote Tengah, di mana lokasi pemujaan terletak di bawah kaki batu. Batu ini menurut cerita rakyat, dahulunya sering berpindah-pindah mengelilingi Pulau Rote, dan ketika tiba di Rote Tengah, batu ini berhenti karena ritual atau upacara adat untuk menyambut kedatangannya sangat menyenangkan oleh objek wisata ini. Sekian. Tari Foti Lalendo adalah salah satu tarian tradisional dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Biasanya tari ini dibawa oleh para penari pria dan wanita menggunakan busana rote. Tari Foti Lalendo merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Rotendao dan sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pernikahan, dan lain-lain. Ini adalah tari kebelai yang berasal dari Rotendao. Tarian ini tergolong tarian bersifat pergaulan atau hiburan yang biasanya dilakukan secara massal oleh masyarakat di sana. Tari kebelai merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Rotendao dan sudah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat di sana. Ini adalah tarian Teorinda. Tarian ini biasanya diperagakan saat upacara sukacita panen di kalangan masyarakat. Tari yang biasa dibawakan secara massal ini diiringi oleh lagu Teorinda dengan syair yang menggambarkan wujud ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Lagu ini dinyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita ketika hasil panen yang berlimpah itu telah dibawa ke rumah. Ini adalah tari kakak musuh atau tarian perang, merupakan tarian tradisional dari daerah Rote. Tarian ini menggambarkan kesiapan prajurit dalam menghadapi musuh. Selain itu, kakak musuh juga dipakai sebagai tari pengiring pasukan ke medan perang. Berikut ini adalah tari Taibenuk. Tari Taibenuk merupakan tari tradisional atau tari pergaulan yang sangat populer dalam masyarakat Rotendao. Biasa digelarkan pada acara adat seperti upacara perkawinan adat atau pernikahan, peminangan, pelantikan tokoh adat, pesta rumah baru, dan sebagainya. Ini adalah tarian Uvalanga. Tarian Uvalanga merupakan tari gerapan baru daerah Rote. Tari yang sudah populer ini mengisahkan kenangan pahit dan menyedihkan saat tentara Jepang menguasai Pulau Rote pada tahun 1942. Kaum laki-laki dipaksa berlayar ke Kupang untuk kerja paksa. Mereka sedih karena meninggalkan istri, anak, dan keluarga. Tari ini diiringi lagu Uvalanga sebagai lagu kenangan di masa penjajahan. Ecco pande baru, colare a pande baru. Dai Lena Selly, dai Lena Selly, dai Nasa Pali, dai Nasa Pali. Opalanga adinda soba soba, Opalanga adinda soba soba. Sobat mita kasihan Susiana, sobat sayang terlalu Susiana. Lu lembe terlalu susi mata, setanggung penuh lembe, mamboi susah hati. Nai dai
Yang terakhir adalah tari sakaliti atau tari kebersamaan yang menggambarkan para petani sadap lontar yang bersiap-siap menyambut musim panen. Tari ini menceritakan suasana hati para petani yang merasa senang karena musim panen gula atau tuak yang merupakan penghasilan pokok bagi orang Rote telah tiba. John Seme Nusa Rote